Mafilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia adalah sebuah proyek besar pembentukan satu konfederasi meliputi 3 negara yang didasarkan pada persamaan etnis, sejarah, dan budaya. Ketiga negara ini merupakan negara-negara yang mayoritas populasinya memiliki akar budaya Austronesia atau Melayu Austronesia. Solidaritas serumpun tersebut menjadi dasar pembentukan Mafilindo. Namun, konfederasi yang dicetuskan oleh Presiden Filipina Diosdado Macapagal, Presiden Soekarno, dan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada tahun 1962 ini justru bubar sebelum menetas. Dalam video ini, kami akan membahas sejarah konfederasi itu, termasuk pengkhianatan yang terjadi di antara mereka, yang akan kami bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama ialah latar belakang terciptanya gagasan Mafilindo, kemudian proses lahirnya, dan bagian terakhir, kegagalan dan bubarnya Mafilindo. Sebelum jauh, kita disclaimer dulu. Melayu yang dimaksud ini tidak merujuk pada satu suku tertentu. Melayu yang dimaksud ialah rumpun ras Austronesia yang terdiri dari beberapa kelompok suku dengan sebuah peradaban luas membentang dari pantai Polinesia sampai Madagaskar, termasuk Indonesia, Singapura, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Filipina. Paling tidak, begitu menurut seorang nasionalis pejuang Filipina bernama Jose Rizal. Dari dialah konsep Mahawangsa Melayu ini bermula, konsep yang kemudian diadopsi oleh Malaysia hari ini. Namun, konsep dunia Melayu Malaysia dan konsep nasionalisme Melayu yang diperjuangkan Jose Rizal memiliki beberapa perbedaan substansif yang akan dijelaskan nanti. Stay tune. Bagian pertama, latar belakang. Dalam konteks Mafilindo, gagasan persatuan rumpun Melayu merupakan mimpi besar Jose Rizal, seorang tokoh bangsa Filipina yang berprofesi sebagai dokter dan juga seorang penulis yang karya-karyanya menginspirasi perjuangan kemerdekaan bukan saja di Filipina, tapi juga di Malaysia dan Indonesia. Jose Rizal lahir di Calamba, Filipina, tanggal 19 Juni 1861. Dia memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam terhadap budaya dan sejarah rumpun Melayu. Menurut Rizal, propaganda orang-orang Spanyol di Filipina yang mengatakan bahwa bangsa Spanyol lah yang mengenalkan peradaban kepada orang Filipina adalah sebuah kebohongan, karena membuat banyak orang Filipina membenci asal-usulnya. Bagi Rizal, sejarah dan peradaban bangsa-bangsa dalam rumpun Melayu Austronesia sudah berkembang sebelum orang-orang Eropa datang. Rizal berkaca pada kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berkuasa bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Untuk itu, dia menekankan pentingnya memahami akar budaya dan sejarah bangsanya dalam mengembangkan identitas nasional Filipina. Jose Rizal dieksekusi oleh kolonial Spanyol pada tahun 1896. Setelah kematiannya, dia diberikan gelar Bapak Kebanggaan Ras Melayu. Gagasan Rizal tentang konsep penyatuan rumpun Melayu Austronesia menginspirasi beberapa tokoh pergerakan. Di Filipina, lahir tokoh-tokoh seperti Apolinario Mabini, Wenceslao Vinzon, dan juga Diosdado Macapagal. Di Indonesia, muncul tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Tan Malaka. Sementara di Malaysia, gagasan Rizal menginspirasi Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Helmi. Mereka inilah di kemudian hari menjadi tokoh penting yang berjuang untuk penyatuan satu negara besar yang terlepas dari pengaruh kolonial, meskipun dengan cara dan penafsiran yang berbeda-beda, yang mungkin juga berbeda dari apa yang ditafsirkan oleh Jose Rizal. Sekarang kita lihat bagaimana 3 negara ini mengekspresikan gagasan penyatuan rumpun dalam satu negara. Di Filipina, konsep penyatuan rumpun Melayu mengakar kuat, bahkan jauh sebelum Malaysia berdiri. Para nasionalis Filipina sudah berkeinginan memberikan nama Malaysia kepada negaranya sebelum Tunku Abdul Rahman dan Inggris mengambil nama itu. Nama Malaysia sebenarnya nama yang diinginkan oleh Filipina. Di Filipina, konsep Melayu tidak mengenal batasan agama seperti di Malaysia hari ini. Para nasionalis Filipina percaya bahwa semua rumpun Austronesia berada dalam satu circle yang sama, memiliki keterkaitan satu sama lain jauh sebelum agama Islam dan Kristen datang. Melayu adalah Melayu, bukan karena dia beragama Islam atau tidak. Para pengusung identitas nasional di Filipina juga meyakini semua suku-suku itu adalah bagian dari satu budaya yang sama,
tanpa harus dibedakan antara Melayu jati atau Melayu dagang seperti di Malaysia. Wenceslao Vinzons merupakan tokoh utama setelah kematian Jose Rizal. Vinzons bahkan pernah berpidato, Filipina tidak akan menjadi satu negara tunggal, melainkan satu bagian dari negara Melayu yang akan hidup dalam perdamaian dan kebebasan. Vinzons menyebut Filipina sebagai Malaysia yang akan dia bangkitkan kembali seperti kejayaan zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dia merumuskan pandangan dunia dan visinya sebagai Malaya Irredenta atau Melayu di atas segala-galanya. Di Indonesia, gagasan penyatuan seluruh pulau-pulau termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei dalam satu imperium besar merupakan cita-cita yang sudah mengakar dalam diri banyak tokoh-tokoh perjuangan. Konsep penyatuan itu merupakan tuntutan sejarah karena diwariskan dari masa lalu. Bedanya, di Indonesia tidak mengenal terma Melayu Raya karena nama itu dapat menimbulkan kesalahan persepsi. Nama Melayu mirip dengan nama satu suku yang mendiami Sumatera bagian timur dan pesisir Kalimantan. Penyatuan seluruh pulau-pulau dalam satu negara dikenal dengan konsep Nusantara. Muhammad Yamin mungkin sedikit menonjol. Yamin menegaskan kepemilikan Indonesia dengan konsep Nusantara yang membentang dari Filipina, Semenanjung Malaya, seluruh pulau Kalimantan, Timur Leste, Kepulauan Kokos sampai Madagaskar. Bagi Yamin, konsep penyatuan Nusantara merupakan kehendak sejarah seperti yang dulu dilakukan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang mana dua imperium besar itu berada di Indonesia. Komitmen Yamin untuk mempersatukan seluruh Nusantara bahkan dia perjuangkan dalam sidang persiapan kemerdekaan Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Sementara di Malaysia, tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Helmi menjadi tokoh sentral yang berjuang untuk pembentukan satu negara yang meliputi Indonesia dan Federasi Malaya. Untuk diingat, saat itu Malaysia masih bernama Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, belum bernama Malaysia. Awalnya mereka memberikan ide penyatuan dua negara ini dalam nama Melayu Raya. Namun belakangan kedua tokoh setuju dengan nama Indonesia Raya. Karena memang perjuangan kemerdekaan Malaysia tidak pernah lepas dari pengaruh Indonesia. Banyak tokoh-tokoh pejuang di Malaysia sangat terinspirasi oleh apa yang terjadi di Indonesia. Selain Burhanuddin Helmi dan Ibrahim Yaakob, juga ada nama-nama seperti Ahmad Bustaman, Samsia Fakih, dan lain-lain yang berjuang untuk penyatuan Federasi Malaya ke dalam Indonesia. Tokoh-tokoh itu dalam sejarahnya justru dibuang bahkan dipenjarakan oleh Inggris atas permintaan raja-raja di Semenanjung Malaya. Bagian kedua, inisiasi pembentukan Mafindo. Pada bulan Juli 1962, sebuah proposal untuk membentuk Konfederasi Malaya diajukan oleh Presiden Filipina, Diosdado Macapagal. Macapagal merupakan salah satu anggota Pan Malaya Union Filipina, bentukan Wenceslao Vinzons di tahun 1934. Fakta itu menjelaskan bahwa konsep Konfederasi Malaya merupakan cita-cita yang mengakar sejak lama dalam diri Macapagal. Proposal tersebut awalnya hanya bertujuan untuk menyatukan Filipina, Federasi Malaya, dan wilayah-wilayah Inggris seperti Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Indonesia saat itu belum dilibatkan. Belum bisa diketahui mengapa ide awal Konfederasi Malaya tidak melibatkan Indonesia. Asumsi kami, mungkin Macapagal ragu jika Indonesia mau bergabung, mengingat saat itu Indonesia sudah establis dengan kemerdekaannya sendiri. Atau bisa juga karena adanya warning dari Amerika Serikat dan Inggris yang tidak setuju jika Indonesia terlibat. Pada perkembangannya, Konfederasi Malaya ini akhirnya direvisi menjadi Mafindo dengan melibatkan Indonesia. Macapagal tidak mau mengambil risiko gagal karena saat pembentukan ASA atau Asosiasi Asia Tenggara, organisasi negara-negara di Asia Tenggara sebelum ASEAN, di tahun 1961 ditentang oleh Indonesia yang menganggap ASA berasal dari Barat. Gagalnya dukungan Indonesia kepada ASA, maka organisasi itu pun bubar. Untuk itu, Macapagal melihat pentingnya keterlibatan Indonesia dalam konfederasi. Meskipun hal itu ditentang oleh Inggris, Macapagal tetap optimis dengan rencananya. Dia percaya bahwa persatuan ini adalah tugas bangsa-bangsa Austronesia sendiri, bukan mengandalkan kekuatan kolonial. Setahun kemudian, Menteri Luar Negeri dan perwakilan dari Federasi Malaya, Filipina, dan Indonesia bertemu di Manila, menyusun perjanjian Manila atau Manila Accord. Kesepakatan ini mengamanatkan komitmen untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah bersama. Mereka juga membahas pembentukan Malaysia dan klaim Filipina terhadap Sabah.
Dalam persoalan di Borneo bagian utara, disepakati untuk melakukan pemungutan suara yang harus dilakukan oleh otoritas independen dan netral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai klaim Filipina terhadap Sabah, juga disetujui untuk mencari solusi damai melalui negosiasi, konsiliasi, atau penyelesaian yudisial sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Bandung. Kemudian, pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 1963, para kepala negara Federasi Malaya, Filipina, dan Indonesia mengadakan konferensi tingkat tinggi di Manila dan meratifikasi Perjanjian Manila. Setelah pertemuan yang panjang, ketiga pemimpin tersebut menyetujui kesepakatan besar, antara lain, 3 negara akan bergabung dalam perjuangan bersama melawan kolonialisme dan imperialisme. Ketiga negara juga sepakat untuk mengambil langkah-langkah awal menuju pendirian Mafindo. Dalam komunike bersama yang dikeluarkan setelah penandatanganan Perjanjian Manila, disepakati bahwa ketiga negara akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan pemungutan suara di Kalimantan. Poinnya, Indonesia dan Filipina tidak keberatan dengan pembentukan negara Malaysia yang akan menyatukan Sabah dan Sarawak, asalkan sesuai kehendak masyarakatnya. Imaji tentang penyatuan bangsa-bangsa Melayu Austronesia dalam Mafindo sepertinya tinggal menunggu waktu. Macapagal antusias, begitu juga Perdana Menteri Federasi Malaya Tunku Abdul Rahman. Apalagi ada dukungan dari Soekarno. Presiden Filipina Diosdado Macapagal bahkan menyebut Perjanjian Manila sebagai deklarasi bersejarah bagi Asia. Dalam pidatonya, Macapagal mengatakan dengan berapi-api, "Ketika kekuatan kolonial menghancurkan kekaisaran kami, saatnya bagi kita, bangsa Melayu, untuk bersatu. Ini adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai bangsa Melayu." Lagi-lagi penting untuk dicatat, Melayu yang dimaksud itu Austronesia. Di tengah antusias penyatuan 3 negara dalam proyek besar Mafindo, ada banyak pihak yang terganggu, utamanya Inggris dan Amerika Serikat. Inggris khawatir Indonesia akan menjadi inti dari persatuan Melayu masa depan yang suatu saat akan menyerap semenanjung Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan kemudian Filipina ke dalam Indonesia. Jika Mafindo terbentuk, maka hanya tinggal menunggu waktu negara-negara anggotanya akan di-Indonesiakan. Untuk itu, Inggris melakukan berbagai upaya menggagalkan Mafindo. Selain Inggris, Amerika Serikat juga terusik. Saat itu, Amerika Serikat memiliki kedudukan kuat di Filipina. Amerika Serikat khawatir dengan politik luar negeri Indonesia yang lebih dekat ke Blok Timur. Dengan pengaruhnya, dapat membawa Mafindo ke dalam persaingan geopolitik. Amerika berusaha menekan agar konfederasi tidak terwujud. Sementara itu, beberapa kelompok etnis Tionghoa yang menentang Mafindo, seperti Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, mengatakan bahwa Mafindo adalah konsep rasial dan partai tindakan rakyat miliknya akan melawan itu. Di Pulau Pinang, Malaysia, Presiden Persatuan Tionghoa Koh Sin Hock mengusulkan agar Mafindo dibatalkan. Menurut mereka, Mafindo dapat menghancurkan komunitasnya. Beberapa bangsawan dan raja-raja Melayu di semenanjung Malaya juga menentang Mafindo karena melihat perbedaan mendasar antara Malaysia yang masih menganut sistem feodal dan mengistimewakan kedudukan raja-raja sangat berbeda dari Filipina dan Indonesia yang menganut sistem republik. Mereka ragu kedudukannya akan terancam. Negara-negara lain juga tidak begitu antusias dengan pembentukan Mafindo. Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman menyatakan keraguannya terhadap Mafindo karena menekankan aspek rasial dan etnis di antara anggotanya. Namun demikian, banyak juga kalangan yang optimis pembentukan Mafindo justru dapat menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di antara negara-negara rumpun Austronesia, khususnya di Filipina. Para nasionalis Filipina percaya pembentukan Mafindo memiliki akar dalam impian para pahlawan mereka seperti Jose Rizal, Apolinario Mabini, dan Wenceslao Vinzon. Hal ini merupakan bagian dari perjuangan anti kolonial dan aspirasi untuk mengembalikan dunia Melayu merdeka yang ada sebelum kedatangan penjajah barat. Visi Jose Rizal dan pengusung Melayu Irredenta adalah menghidupkan kembali kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana kerajaan-kerajaan di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina berdagang secara bebas, menjalin hubungan yang sangat baik, dan membantu satu sama lain dalam menghadapi krisis. Menurut pandangan Irredenta Melayu di Filipina, kolonialisme barat menghancurkan masa lalu yang gemilang ini dan menciptakan batas dan sempadan di wilayah tersebut. Kolonialisme juga mengubah karakter dan mentalitas penduduknya. Dari situ bisa dilihat, Filipina adalah negara yang paling optimis. Sayangnya, impian Macapagal untuk Konfederasi Mafindo terhianati. Tunku Abdul Rahman dianggap mengkhianati Perjanjian Manila. Begini,
dalam perjanjian Manila sudah menghasilkan solusi bagi pemecahan masalah Malaysia, yang mana sudah disetujui Malaysia tidak akan dibentuk sebelum pemungutan suara di Sabah dan Sarawak dilaksanakan. Indonesia dan Filipina menolak hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Cobalt buatan Inggris dan meminta keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak PBB setuju lalu membentuk tim untuk melaksanakan pemungutan suara serta mengizinkan wakil-wakil dari Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaya sebagai tim peninjau, hal yang tidak dilakukan oleh Komisi Cobalt. Namun, sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan laporannya, pihak Inggris dan Federasi Malaya justru melakukan sabotase dengan langsung menyatukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia yang diproklamirkan pada tanggal 16 September 1963. Indonesia pun marah dan menganggap proklamasi Malaysia sebagai pelanggaran atas martabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga pengkhianatan perjanjian Manila. Bagi Indonesia, Tunku Abdul Rahman tak lebih dari seorang yang pragmatis. Soekarno mencurigai proyek berdirinya Malaysia adalah strategi Inggris untuk terus bercokol di Nusantara, dan itu berbahaya bagi kepentingan Indonesia di masa depan. Pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Federasi Malaya dan tidak mengakui berdirinya negara Malaysia. Indonesia menganggap proklamasi Malaysia adalah pengkhianatan Tunku Abdul Rahman yang berkolaborasi dengan para penjajah Barat. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Malaysia terjadi di Indonesia dan sasarannya adalah Inggris. Kedutaan besar Inggris dan sekitar 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil mereka dihancurkan. Kemudian perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita. Pada akhirnya, pemerintah Soekarno mengumumkan penyitaan semua aset-aset milik Inggris di seluruh Indonesia. Selain Inggris, kedutaan besar Federasi Malaya pun diserang. Bahkan kota-kota di Malaysia disusupi para sukarelawan untuk konfrontasi, atau apa yang dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Sementara reaksi Filipina sedikit lebih soft. Mereka hanya memaksa diadakan referendum baru, namun ditolak oleh Inggris dan Federasi Malaya. Lalu Filipina menurunkan status kedutaannya di Kuala Lumpur menjadi konsulat, selevel di bawah kedutaan besar, yang membuat pihak Malaya marah. Hubungan diplomatik kedua negara pun terputus. Yang barangkali membuat Filipina sakit hati adalah penamaan Malaysia kepada negara baru tersebut. Nama itu merupakan nama yang digadang-gadang oleh para nasionalis Filipina. Nama Malaysia bagi Filipina adalah nama yang mereka cita-citakan. Maka Pagal meradang tapi tak bisa berbuat apa-apa karena tidak mau berurusan dengan Inggris. At the end, proyek besar Mafilindo pun bubar.